Selamat siang, Pak sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat sekali. Bapak, ini kesempatan kali ini saya ingin bertanya beberapa hal tentang dilema etika dan rujukan moral. Kebetulan Bapak ini kan kepala sekolah ya, saya ingin tahu pendapat Bapak tentang beberapa hal. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama pengalaman saya menjadi sekolah ketika saya dihadapkan oleh dua kepentingan, dua benturan kepentingan dan dua-duanya itu memiliki nilai kebenaran. Nah, itulah namanya dilema etika. Karena ketika dua kepentingan itu yang satu adalah benar-benar nilai yang salah dan satunya memang benar, maka itu adalah rujukan moral. Ya, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya dari antara dilema itu harus ada satu keputusan yang segera harus diputuskan. Tapi ketika dihadapkan dengan dua nilai kebenaran, maka saya harus pilih yang mengandung resiko paling sedikit atau dampak negatif yang sedikit untuk semuanya. Tentunya setiap keputusan tidak semua bisa memuaskan semua pihak, tapi ketika harus memilih ya saya akan memilih yang dampak negatifnya atau resikonya paling sedikit. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ketika dihadapkan dengan dilema etika, maka yang pertama biasanya saya akan mengidentifikasi nilai kebenarannya. Apakah memang itu mempunyai nilai kebenaran semua? Apakah ini jangan salah itu yang ditunjukkan orang? Ketika ini ternyata di kasus itu ada dilema etika, maka yang kedua saya mencari fakta yang relevan, fakta dari pihak yang terlibat maupun fakta dari yang pihak yang di luar terlibat itu. Kalau misalnya di sekolah dari rekan-rekan guru yang tidak terlibat dalam permasalahan itu. Kalau dari fakta yang tidak terlibat kan mungkin lebih objektif bagi saya untuk lebih. Terus setelah dapat faktanya baru uji kebenarannya melalui uji regulasinya, apakah manakah yang paling benar sesuai regulasi, mana yang paling benar sesuai dengan uji legal maupun tidak legal, yang sesuai dengan standar profesionalitas. Baru setelah saya mendapatkan semua bahan pertimbangan, maka akan saya putuskan manakah yang menjadi putusan terakhir saya untuk mengambil keputusan di antara dilema etika. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya subjektivitas ya, kadang bisa saja ketika ada dilema etika satu pihak memang saya dekat, satu pihak memang kurang dekat, akhirnya kan menimbulkan subjektivitas. Padahal harus keputusan yang diambil harus objektif, makanya itu tantangan bagi saya. Makanya dengan cara mencari fakta yang benar-benar relevan, terutama kalau di luar yang terlibat itu mungkin lebih objektif ya, itu. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika, dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentunya tergantung situasi dan kondisi. Ketika masalah itu harus segera diselesaikan di atau hari itu juga ya saya akan mengambil keputusan itu. Tapi ketika keputusan itu masih bisa ada waktu untuk pertimbangkan, mungkin di besok harinya, atau bahkan biasanya ketika pihak yang terlibat dalam emosi yang tinggi, tentunya kan ketika dipertemukan pun bisa menimbulkan masalah baru, ada keributan. Jadi mungkin dengan meredamnya dulu dengan melakukan coaching antara dua pihak yang terlibat terpisah, baru setelah emosinya mereda maka
seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu tadi dari fakta ya, karena gitu ya, ada masalah kan harus tahu dulu sumber masalahnya apa, dengan cari tahu selain dari yang terlibat juga yang di luar yang terlibat, maka orang-orang di sekitar saya dan guru-guru yang lain yang terlibat itu membantu lah, memberi masukan masalah yang sebenarnya seperti apa. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terutama jangan terburu-buru ya, apalagi kalau dilema etikanya menyangkut banyak hal, misalnya dari moral dan lain-lain. Identifikasi dulu masalahnya, faktanya seperti tadi ya, prosesnya, kemudian nilai kebenarannya apakah sudah sesuai atau paling sesuai yang mana, baru diputuskan. Intinya jangan terburu-buru mencari tahu, mencari tahu banyak masukan dari rekan-rekan dulu seperti apa, baru diputuskan. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar